apalah artinya berkarya, tapi ternyata orang-orang yang membaca karya kita juga nggak kenal kita, udah mah karyanya jelek, kitanya nggak dikenal gitu. Kita nggak masalah nggak berkomunitas dan nggak dikenal sama orang secara nama diri kitanya gitu ya, tetapi secara karya apa boleh silakan. Nah kemudian pernyataan Baihaqi juga sangat mantep ini ya. Wih bener tadi ya. Jangan sampai kita memberikan sesuatu kepada orang lain tapi kita sendiri tidak dibekali itu gitu. Nah, makanya kenapa saya nggak berani nerjunin teman-teman di sini belum punya basic langsung keluar gitu. Makanya di sini ditatar dulu nih. Minimal karyanya dulu tuh dihajar supaya ketika dihajar teman-teman di luar biasa aja karena udah sering ditai-tai di sini gitu. Jadi kalau di luar sana, maaf ya ini mah kurang bagus, ada kata maaf ya. Udah di sini mah tanpa ada kata maaf. Iya. Kita bilang buruk jelek-jelek gitu. Enggak usah dalam mengkritik itu. Aduh punten ya, maaf nih saya. Enggak usah langsung ini karyanya kayak gini jelek. Tapi dikasih penjelasan gitu. Nah, jadi ketika diundang keluar dan ada orang semacam itu kita udah biasa dihajar. Nah, tadi 4 keterampilan itu yang sebenarnya ingin diberikan ke teman-teman. 4 keterampilan berbahasa itu kan. Yang pertama mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Menulis itu sudah tahap wah, puncaknya gitu. Teman-teman di sini sebenarnya belajar langsung ke tahap puncaknya sebenarnya. Gitu. Karena teman-teman sudah kayaknya bacanya udah inilah udah banyak gitu kan. Ya Iqra 1, Iqra 2 mau udah hatam Baihaqi. Jadi kalau orang belajar membaca nih, komunitas membaca belum tentu menulis, tapi komunitas menulis pasti membaca. Itu udah jadi slogan teman-teman di luar sana dan saya meyakini itu. Ngerti nggak? Iya, jadi komunitas membaca belum tentu menulis, komunitas menulis pasti membaca karena sudah melewati itu. Nah, kenapa kita tidak kayak orang-orang misalnya ke apa Bajar Buku dan segala macam? Bisa. Kita bukunya dari mana? Punya nggak teman-teman misalnya Opik punya 100 buku, Mang Ajis punya 100 buku, Bu Wila punya 100 buku, kumpulin barang-barang kita kemana? Itu keterbatasan buku yang mungkin tidak bisa kita realisasikan ke lapangan. Tapi kita kemarin kerja sama perpustakaan daerah kan, mendatangkan mobil ke sini, kemudian ya apa adanya di sini, siapa yang ada di sini anak-anak ya diberikan itu. Bisa aja. Cuman itu cuma seremonial aja yang kayak gitu. Ya sesekali 2 kali ya kita juga perlu mungkin teman-teman pengen main. Nah masalahnya tadi pertama buku. Otomatis kan ada buku anak-anak dan segala macam. Sedangkan di sini kita lebih kepada pendidikan orang dewasa gitu. Ya Bu bilang. Maksudnya buku-bukunya lebih kepada buku-buku orang dewasa. Gampang sebenarnya mah. Kemarin teman saya nawarin mau minjemin buku katanya berapa dus gitu. Pancep, nih saya punya buku katanya untuk sekolah nggak apa-apa dipakai aja dulu. Saya nggak mau pinjem. Kalau pinjem pasti akan bertanggung jawab. Kalau mau kasih ke saya semua. Kalau udah hak milik saya, rusak juga nggak masalah. Kalau pinjem, walaupun ibu sudah menerima apa ya, ikhlas gitu, rusak segala macam nggak bisa. Ya. Jadi gampang yang kayak gitu. Kemudian teman-teman juga, adakah waktunya? Misalnya kalau hari Minggu kita keliling kemana? Ya kan? Ya kadang disuruh tiap minggu ngumpul kayak gini jaga susah. Gimana mau keluar? Nah, gitu. Yang kayak gitu mas sebenarnya mudah, nggak harus ribet teman-teman. Kita belajar buku. Bukunya dari mana? Iya. Buku Sinar Dunia yang mau dilapakin gitu. Makanya untuk sementara ini kan saya lebih kepada meminjamkan buku pribadi, buku terbatas saya ke teman-teman gitu. Gitu. Jadi bukannya nggak mau keliling-keliling kayak gitu, lu kemana nih segala macam ya, gampang. Ada orang lain yang ikut kegiatan semacam itu, kita ikutan bisa, membantu teman juga bisa. Kemudian kayak kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, mungkin kayak santunan untuk janda, yatim dan segala macam ya. Saya serahkan aja kepada yang berkewajiban gitu ya, DKM dan segala macam gitu ya.
Karena mungkin kita lebih fokusnya kepada kegiatan diskusi pemikiran aja, diskusi buku, diskusi yang lain gitu. Jangan memaksakan kita harus terjun ke semua lini atau ada kegiatan sosial apa di luar itu. Udah punya tempatnya gitu. Jadi bukannya nggak mau, tapi membatasi diri. Udah fokusnya adalah udah baca nulis ditekuni aja tuh selama bertahun-tahun. Saya yakin juga akan ada perubahan minimal untuk diri kita sendiri. Kalau sudah ada perubahan untuk diri sendiri, Lukman, keluar juga berani. Jangan dikira saya mengirim teman-teman ke sekolah-sekolah itu nggak saya tatar dulu. Saya ospek dulu. Ya, jadi si Baihaqi dan si Sulisan yang punya kapasitas public speakernya itu yang suka bersilat lidah di depan orang banyak, saya tes dulu. Oke, kalian berdua coba bedah buku di sekolah saya. Minimal cuma saya yang lihat sama anak-anak doang kan. Ya bocah-bocah mah bocah yang ngomong apa gak kan orang ngerti. Kalau saya kan paham gitu kan. Oke deh, menarik ternyata kan, bisa membawa siswanya untuk bermain, berdiskusi gitu. Ada ratusan anak-anak di pondok pesantren gitu kan. Oke, setelah itu oke deh, ini 2 orang ini lulus, saya tatar gitu. Oke, kita adakan kegiatan sastra masuk sekolah di luar-luar, karena sudah kelihatan nih 2 orang ini. Nanti dari 2 orang ini kan akan memunculkan yang lain-lainnya. Oh ya, gantian saya. Tapi nggak sembarangan. Saya nunjuk Lukman, Man, si pembicara. Geludag. Materinya nggak kuat dan segala macam. Makanya di sini kita diskusi setiap minggu, bawa karya, kita belajar menilai karya orang lain, belajar ngomong, belajar nulis, belajar membaca, saya kasih, belajar mendengarkan juga sama teman-teman yang lain. Nah, sudah lengkap tuh 4 itu. Kalau sudah oke, saya terjunkan ke lapangan. Semuanya ikut, nggak apa-apa yang ada waktu, yang pembicara 1-2, yang lainnya ngeliatin. Oh gini. Ray juga sama, kalau saya jadi pembicara, pembicara di sekolah misalnya, Ray ikut yuk. Biar tahu saya itu ngasihnya kayak gimana. Nanti kalau ada pelatihan, nah Ray isi ke sana. Nah gitu. Kemudian teman-teman yang lain juga sama, sampai peradaban saya ajak, Min, temenin saya. Saya jebak dia kan. Temenin doang ya. Pas di situ suruh bicara, saya mah diem. Enggak. Ini pembicaranya. Kenapa saya suruh gitu? Karena udah punya basicnya. Oh, dari tulisannya kan saya nilai, bukan dari banyak ngomongnya. Mungkin orang ini nggak bisa ngomong, tapi dari segi karya bagus. Saya yakin dia bisa memberikan pelatihan kepada anak-anak di luar. Tapi sasarannya ya mungkin siswa lah, bukan guru-guru gitu kan. Saya juga ke guru-guru masih sering nolak. Kenapa? Karena udah ada tempatnya. Mungkin Kang Rahmat Heldi dan yang lain itu lebih pas gitu. Kalau saya bisa aja, cuma nggak ini. Saya masa sasarannya lebih ke anak-anak remaja yang imut-imut, cantik-cantik kayak gitu ya. Nah, kayak gitu justru Rai. Saya berterima kasih dengan Rai, kemudian kawan-kawan yang lain. Kalau yang saya tunjuk untuk ikut kegiatan itu ikut. Kenapa? Saya juga sering kegiatan-kegiatan semacam itu saya ikuti, mau yang kegiatan pertemuan sastrawan atau segala macam dengan cara mengirim karya, ya sering. Dan di sana saya banyak dapat teman. Kemudian karya saya dibukuin bersama teman-teman dari berbagai kota dan segala macam. Itu kan jadi ini juga. Nah, terutama setelah Rai menulis tentang komentar dan diri saya untuk lomba yang juara 3 ya waktu itu, yang kritik saya dapat juara 3. Jadi sering-seringlah mengkritik saya, Lukman, supaya juara. Karena juri-jurinya teman-teman saya juga, tapi nggak saya calling, nggak. Saya nggak mau teman-teman lomba menang jurinya teman-teman saya karena menilai komunitasnya atau apanya, tapi harus karyanya. Jadi setelah Rai menulis tentang kekurangan di sini, Pik, kita juga evaluasi sama. Saya ajak teman-teman ke rumah di sana di Ciruas, karena nggak sering di sini kan saya juga kan. Diskusinya sebenarnya lebih seringnya di rumah saya di Ciruas kan. Baihaqi kemudian yang lain juga sebenarnya kuatnya bukan di sini, Bun. Tapi di rumah saya nginep gitu, berhari-hari ngabisin beras saya juga agak pusing ya ngasih makan Baihaqi, Sulisan. Ya kalau ada makanan saya suruh ke rumah, kalau nggak ada kan kasihan gitu. Kalau ada cucian piring yang banyak baru saya suruh ke rumah. Di sana ditatar.
Saya suruh masuk ke kamar yang di banyak bukunya, di situ udah kunci aja, biarin. Saya yakin kalau di situ nggak ada pilihan, pasti baca buku. Ya, jadi sebenarnya itu trik apa ya? Kalau kayak gini disuruh baca ke rumah nih macam, saya nggak tahu ini buku-buku saya yang dikasih ke teman-teman dibaca atau enggak. Tapi kalau di rumah saya ngeliatin kan, oh iya, seneng gitu. Oh, kalau udah seneng berarti saya ajak lebih jauh lagi gitu, lebih supaya lebih tersesat kan. Jadi diskusi tentang kehidupan dan segala macam. Justru lahir dari situ pik ininya. Kita mau ngapain-ngapain tuh dari sana. Jangan dikira kita nggak pernah evaluasi. Evaluasi mingguan kayak organisasi yang lain di sini tuh ya apa mau kosong gitu kan. Evaluasi bisa di grup WA itu tanpa harus menghabiskan rokok kopi saya di sini kan. Cukup seminggu sekali saja di sini kan. Jangan sering-sering kumpul gitu. Tapi sering-sering berkarya. Ya kalau sering-sering berkarya saya senang. Dan saya nggak mau diskusi karya itu ada di WA dan segala macam tuh Kang Rian ya. Nggak apa ya, nggak bisa ngeritik langsung ke mukanya gitu. Ini jeleknya gitu, ekspresi sayanya gimana dan teman-teman gitu. Jadi supaya real gitu kelihatan. Makanya di grup-grup itu bukan grup diskusi, itu kalau di grup pengurus ya memang untuk diskusi dan evaluasi. Makanya ada web, ada YouTube dan segala macam itu sebenarnya hasil kritikan mungkin Rai dan kawan-kawan gitu terhadap komunitas ini. Lalu dibentuk lagi lah pengurusnya. Baik Haki sebagai di penerbitan dan ini Rai di kelembagaan dan yang lain-lain di bidang apa namanya koordinator ini dan itu ya sudah di ini. Anggun sekarang udah ngurusin Instagram dan segala macem. Nah itu yang dulunya belum ada. Saya nggak bisa ngerjain sendiri loh. Ya kemaruk amat gitu. Kalau misalnya saya sendiri. Nah kalau sudah kelihatan kayak gini saya cuma menanam fondasi aja nih udah dibikin. Silakan. YouTube juga tuh harusnya teman-teman yang ngisi man. Saya udah kasih loh passwordnya dan segala macem gitu. Tapi tetap aja saya lagi yang naruh di situ. YouTuber bang. Iya, di YouTube komentar khususnya. Kemudian web juga sedang diurus lagi, web komentar yang kemarin juga hilang ya, itu ya Allah sedih. Udah hampir setengah tahun web komentar itu tapi hilang. Nah ini jadi kita ingatkan lagi bahwa kita ini komunitas menulis ya, bukan forum taman baca gitu. Bukan forum taman baca. Karena komunitas menulis itu sedikit. Ketika didata sama kementerian kemarin 2 kali ke sini, komunitas menulis di Kabupaten Serang cuma 2 komunitas sastranya gitu, komunitas bahasa Jawa, bahasa dan sastranya di sini komunitas nulis. Sama Rahmat Heldi di Cilegon. Kalau di kota Rumah Dunia gitu. Kalau forum taman baca itu jumlahnya ratusan, tapi komunitas menulis itu sedikit. Nah gitu. Jadi tapi kita harus menjadi bagian TBM juga ya kayak gitu. Oke, itu saja paling klarifikasi atau apa ya penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada kawan-kawan.